Baik, Bapak sekalian, sebelumnya ada sedikit perubahan agenda. Jadi yang seharusnya di sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Ini ada permintaan dari reviewer kita karena beliau ada agenda yang mendadak sehingga beliau minta waktu dimajukan setelah sesi dari narasumber yang ketiga. Jadi sesi berikutnya adalah sesi untuk reviewer, yaitu Pak Dr. Ahmad Fatoni untuk menyampaikan reviewnya mungkin sekitar 10 menit dari yang disampaikan dari diskusi dari awal sampai saat ini. Halo Pak Dr. Fatoni, sudah tersambung? Halo, halo ya. Tes 1, 2. Ya, jelas sekali Pak. Baik, baik, silakan Pak Dr. Fatoni 10 menit untuk reviewnya. Terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua teman-teman. Yang pertama dari saya tim reviewer tentang judul kita hari ini sinergi. Tetapi dari 3 narasumber saya belum mendapatkan benang merah dari strategi kita dalam membuat sinergi antara air tanah dan tata ruang. Yang kedua, mestinya yang kita sinergikan bukan hanya air tanah, karena kalau kita berbicara sumber daya air, sangat susah kita pisahkan antara air tanah dan air permukaan, sehingga dalam analisis tata ruang, saya kira tidak bisa dipisahkan secara parsial, khusus untuk air tanah. Baik, yang pertama untuk narasumber pertama, kalau kita bicara tentang air tanah, saya kira kita harus menjelaskan kepada semua pihak bahwa debit air tanah itu penting untuk diperhatikan dalam perencanaan tata ruang. Dan bukan hanya kita perhatikan debitnya, tapi ada upaya-upaya untuk dilakukan pemulihan terhadap debit air tanah kita. Begitu juga dengan muka air tanah kita yang harusnya ada upaya-upaya untuk tidak sampai semakin turun. Lalu yang ketiga tentang kualitas, kita harus juga bicara tentang bagaimana mengolah kualitas air tanah kita yang semakin buruk. Dan yang keempat, masalah distribusi air tanah kita. Bagaimana kita dalam sistem perencanaan SPAM, kalau kita di tata ruang bicara struktur ruang, maka sistem perpipaan ini harus bisa menggambarkan substitusi lintas das, baik lintas cekungan air tanah maupun lintas das, sehingga pemerataan air bagi rakyat ini dapat kita lakukan. Lalu kemudian tentang penurunan muka air tanah pada air tanah sumur penduduk dengan pengambilan air tanah oleh investor yang tidak terkendali, itu sudah menjadi fakta-fakta di lapangan bahwa ada hubungan antara air sumur penduduk dengan air tanah pada kasus air sumur penduduk itu sampai ke akuifer atau sampai ke celah-celah daripada rekahan-rekahan batuan. Lalu berikutnya tentang intrusi air tanah, kita juga belum melihat strategi pemerintah di dalam perencanaan tata ruang untuk membatasi pembangunan dan pengambilan air tanah pada daerah-daerah pesisir. Kemudian untuk pajak air tanah, kita belum melihat ada upaya pengembalian pajak air tanah untuk bagaimana melakukan ricang pada daerah-daerah imbuhan. Kemudian untuk izin pengeboran dan pengambilan air tanah, kelihatannya pemerintah masih lemah. Jadi baru sebatas kita tegas kepada investor atau perusahaan saja, sementara untuk masyarakat atau penduduk biasa, ini biasanya hampir bisa dikatakan 90% tidak ada izin pengeboran dan pengambilan air tanah. Lalu pertanyaan kita, di mana sinergi air tanah dan tata ruang? Lalu yang kedua, untuk narasumber kedua Pak Amri, ini batas cekungan air tanah di dalam analisis tata ruang ini sangat susah kita peroleh, apalagi kita bicara RDTR skala 1/5000, jangankan RDTR 1/5000, yang RT/RW provinsi saja skala 1/100.000 atau 50.000, saya kira belum pernah ada overlay batas cekungan air tanah dengan batas zonasi-zonasi di dalam RT/RW. Sehingga menurut kami, pemerintah dalam hari ini Dinas SDM perlu melakukan pemetaan posisi stratigrafi daripada air tanah kita di NTB dan tebal akuifernya pada masing-masing titik. Karena data itu penting di dalam perencanaan tata ruang. Posisi stratigrafi pada batuan apa di NTB itu penting pada kedalaman berapa. Lalu tentang daerah potensi air tanah rendah, ini yang harus kita pikirkan adalah masyarakat
itu sangat susah memperoleh air tanah pada potensi air tanah rendah. Sementara pada posisi air tanah tinggi, masyarakat miskin walaupun potensi air tanah tinggi, masyarakat miskin tetap tidak bisa mengakses air tanah yang tinggi itu karena butuh biaya untuk pembangunan sumur bor dan biaya operasional pemompaannya. Sehingga memang pada konteks masyarakat miskin, air tanah ini sesuatu yang sulit untuk mereka harapkan. Lalu pertanyaan kita adalah untuk pemerintah Provinsi NTB, alat ukur apa yang digunakan untuk melihat pengambilan air tanah dan penurunan air tanah? Karena sampai hari ini saya belum tahu jumlah sumur pantau kita di NTB ada berapa, lalu di titik mana saja. Sehingga pertanyaannya daerah mana yang perlu kita kendalikan pengambilan air tanahnya. Ini juga perlu kita sampaikan zona-zona merah di mana pengambilan tanah kalau di dalam KLHS itu kegiatan atau usaha yang tidak lagi diperbolehkan. Oleh karena itu, maka zona-zona merah pengambilan air tanah harus segera dipublikasi. Lalu tentang zona imbuhan dan zona pengambilan. Ketika kita menyusun RT RW, maka zona imbuhan dan zona pengambilan ini dalam cekungan air tanah harus dijelaskan dengan baik. Karena pada zona imbuhan mestinya tidak diberikan izin mendirikan bangunan. Jadi izin mendirikan bangunan mestinya banyak diberikan pada daerah-daerah pengambilan. Karena kalau daerah imbuhan kita bangun, maka tentu saja serapan infiltrasi dan perkolasinya akan rendah. Kemudian pesan kami untuk kabupaten kota yang memungut air tanah, maka pajak air tanah harus dikembalikan untuk daerah-daerah konservasi daerah imbuhan. Kalau pajak air tanah kita ambil saja oleh provinsi dan kabupaten, tanpa ada pengembalian untuk pajak konservasi daerah imbuhan, maka akan terjadi kemerosotan terus terhadap air tanah. Lalu yang ketiga, masih ada waktu 4 menit, dari narasumber ketiga Pak Adi di Bapeda. Jadi sekarang ini kalau kita bicara sinergitas, maka analisis air tanah untuk mendukung RT RW. Tapi di satu sisi juga harus dilihat bahwa analisis RT RW harus memperhatikan dampak pembangunan terhadap air tanah. Jadi sinergitas di sini ada dua hubungan. Jadi air tanah mendukung RT RW terhadap sektor-sektor yang akan dibangun di permukaan bumi, tetapi juga di satu sisi pembangunan itu sendiri memberikan dampak-dampak terhadap air tanah. Lalu untuk ruang di dalam RT RW dan air tanah di bawah permukaan bumi, ini agak susah sekali untuk dibuktikan. Kita mungkin terlalu banyak berteori, tapi dalam fakta-faktanya overlay antara air tanah atau sumber daya air secara umum dengan RT RW menurut saya sangat minim telah dilakukan, sehingga contoh kasus pada PT STM misalnya, pada ruang yang sama, paling dalam ada emas, di atasnya ada panas bumi, di atasnya ada hutan. Jadi di bawah permukaan bumi saja bisa beberapa potensi sumber daya alam. Nah pertanyaan kita kadang-kadang overlay di bawah permukaan bumi itu cenderung diabaikan dalam analisis asli RTW. Lalu begitunya pertanyaan kita, orang-orang awam mengatakan apakah perencanaan Global Hub sudah mempertimbangkan potensi air tanah pada daerah yang begitu kering di daerah KLU sana. Nah, itu menjadi pertanyaan yang menarik. Jangan sampai nanti seluruh perencanaan kita harapannya kepada desalinasi saja atau pengolahan air laut. Contoh konkret adalah KEK Mandalika. Di luar cekungan air tanah Mataram Selong, posisi KEK Mandalika. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita menggunakan pipa air PDAM dari daerah Batu Kliang ke daerah Kuta. Karena kita membangun daerah strategis nasional pada daerah-daerah di mana potensi air tanahnya rendah. Akhirnya pengelola KEK melakukan desalinasi yang membutuhkan biaya yang cukup besar. Begitu juga dengan smelter. Smelter itu tidak menggunakan air tanah karena tidak mungkin pengolahan emas cukup dipenuhi dari air tanah. Makanya smelter juga mengusulkan ada pengolahan atau desalinasi. Begitu juga dengan Samota. Samota daerah Tambora adalah daerah kering. Walaupun kita bangun sumur bor, seperti yang dilakukan oleh SDM Pak Amri, juga sangat sedikit debitnya. Jadi kalau kita perhatikan, daerah-daerah KSP, kawasan strategis provinsi, hampir semuanya dibangun di daerah potensi-potensi minim air tanah, bukan hanya minim air tanah, tapi juga minim sumber daya air. Jadi pertanyaan kita, apakah tata ruang mengikuti potensi sumber daya alam, atau tata ruang kita ini mengikuti keinginan-keinginan politik saja? Misalnya kawasan strategis Mataram Metro. Jadi saya agak sedikit pesimis melihat perencanaan tata ruang kita di NTB, kasus Mataram Metro misalnya. Itu adalah keinginan politik dari segelintir orang. Kalau
Mataram Metro kita kembangkan, saya katakan, itu adalah daerah sawah kelas 1. Sawah pertanian berkelanjutan yang dilindungi oleh negara. Lalu elevasinya paling rendah yang sangat rawan banjir. Tetapi kita kemudian mengarahkan KSP kita di situ. Jadi sebenarnya pertanyaannya, jangankan kita bicara tentang air tanah, tata ruang kita itu pro kepada keinginan-keinginan politik. Bahkan tata ruang kita mengikuti tren-tren existing dari pemampatan saat ini. Sangat minim dilakukan analisis-analisis potensi sumber daya alam. Saya kira begitu Pak Misbah, terima kasih. 10 menit saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Fatoni. Ini menjadi masukan yang cukup menarik, khususnya adalah bagaimana untuk memperkuat benang merah dari dua hal yang memang sebenarnya sepertinya berbeda, tetapi bisa menjadi sebuah pertalian atau saling menguatkan antara geologi dan juga tentang tata ruang. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Saya buka sesi tanya jawab. Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya secara langsung bisa dengan memencet raise hand-nya. Jadi nanti akan kami pilih dari beberapa. Ini juga sudah ada beberapa masukan dari tulisan, dari chat juga ada masuk. Nanti akan kami bacakan di sesi yang ketiga. Sesi yang pertama ini saya buka 3 pertanyaan dulu. Halo, dari Marudut. Oke, dari Pak Marudut, Lumban Batu. Dari Agustano. Sebentar. Siapa? Agus Wahid. Agustono. Agus Wahid. Sama Gerard Leonis. Oke. Saya persilakan terlebih dahulu. Mungkin sesi kedua ya, Pak. Yang lain. Pak Marudut, saya persilakan terlebih dahulu. Silakan bisa ke salah satu narasumber atau bisa langsung ke ketiganya. Nanti ketiganya akan coba untuk menjelaskan seperti apa. Silakan, Pak. Ya, saya Marudut Lumban Batu. Pada tahun 2007 saya mendesain master plan kebun raya Lombok, kebun raya Lemor namanya. Di situ ada mata air dan masa itu kebijakan dari pemerintah Lombok Timur, khususnya SDM, tidak jelas batasan-batasan yang harus saya kerjakan bagaimana. Sehingga akhirnya mata air itu tidak saya apa-apakan. Saya biarkan saja, tidak saya desain sampai saat hari ini. Itu satu. Jadi ke depannya mohon untuk, khususnya saya arsitek urban design yang sering mengerjakan desain kota maupun master plan kawasan, agar kedepannya teman-teman dari SDM maupun dari tata ruang untuk memberikan guidance atau guideline bagaimana caranya untuk mendesain sumber-sumber air gitu. Karena di Lombok, khususnya Lombok itu masuk Lesser Sunda kecil ya. Jadi agak unik dia struktur geologinya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau ngasih masukan karena saya mendesain das Ragnamo, bendungan Ragnamo. Itu saya melakukan penyelamatan badan air. Konsep ini adalah upaya mendelay air untuk sampai ke sungai. Jadi saya membuat banyak-banyak tangkapan air untuk melakukan air itu tidak sampai ke sungai, atau kalau udah penuh barulah ke sungai. Jadi usulan saya untuk kedepannya ada sinerginya adalah bagaimana caranya di tata ruang kita ada air yang diambil dari tanah atau air dari permukaan, dan bagaimana caranya untuk mengembalikan kembali air yang digunakan itu. Jangan hujan dibuang ke drainase lalu ke sungai. Tapi bagaimana caranya, apakah di dalam perdanya nanti keluar sumur resapan tiap rumah atau bioswale, begitu juga dengan biometric water plant untuk mencuci air, sehingga air yang sampai ke sungai tidak lagi mengandung zat-zat aditif yang berbahaya.
Jadi ada satu pertanyaan saya, bagaimana caranya atau apakah guideline yang ada untuk mata air, sumber air, yang kedua masukan. Itu saja Pak. Oke, Terima baik. kasih. Terima kasih Pak Lumbun. Kayaknya kemarin kita sama-sama ikut sertifikasi Pak ya. Dengan saya. Ya, selanjutnya yang kedua, siapa tadi? Pak Agustono. Pak Agustono, ya Pak Agustono. Silakan Pak Terima Agustono. Oke. Terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Menarik bahasan webinar kali ini. Saya sangat tertarik dengan ini karena memang tadi yang dikatakan oleh Pak Ahmad Fatoni sudah panjang lebar sekali. Saya ada menekankan beberapa hal sebetulnya yang disampaikan Pak Ahmad Fatoni yang sebetulnya juga ganjalan bagi saya. Jadi jadi kalau kita bicara sinergi penataan ruang terhadap air tanah, maka ada saling hubungan. Jadi kalau penataan ruang akan mempengaruhi air tanah, dan juga air tanah juga akan, pengelolaan air tanah juga akan mempengaruhi tata ruang. Cuma itu menarik dan itu saya pikir itu sangat memang benar. Cuma dari tiga narasumber tadi ada beberapa catatan yang menarik sebetulnya. Jadi yang pertama Pak Amri Rosyada ya. Jadi beliau mengatakan bahwa data cekungan air tanah belum semua ada. Itu yang saya garis bawahi. Kemudian Bapak tadi juga Pak Adi, jadi Pak Adi juga mengatakan bahwa beliau ragu dengan data cekungan air tanah. Tadi di awal sudah mengatakan begitu. Dan juga dari Pak Idam Effendi juga mengatakan bahwa terkait dengan bagaimana perkembangan air tanah saat ini. Nah, dari ketiga narasumber itu terlihat bahwa data kita itu lemah. Jadi data itu lemah. Padahal kalau kita mau merencanakan apapun tentang sumber daya air atau dengan tata ruang misalnya, kita sangat membutuhkan data itu. Nah, bagaimana mensinergikan tata ruang dengan air tanah, tetapi data kita lemah. Padahal apapun yang akan kita putuskan itu sangat tergantung dari data. Kita di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dulu punya Balai Informasi Sumber Daya Air. Saya pikir di situ kita sudah menggodok agar dia menjadi koordinator dari beberapa data air permukaan maupun air tanah yang sebagai sumber informasinya di situ, pengolahan data dan sebagainya. Tetapi oleh provinsi tiba-tiba tahun 2018 atau ya dihapus BISDA itu 2019 atau 2018 dihapus BISDA, Balai Informasi Sumber Daya Air, Balai Sumber Daya Air itu. Nah, itu saya pikir saya sayangkan karena itu saya lihat bahwa provinsi kurang merasake bahwa data itu penting. Nah, saya pikir itu juga perlu masukan ke provinsi bahwa kita perlu data. Itu kemudian yang berikutnya adalah yang saya tekankan juga tadi yang juga hampir sama dengan Pak Fatoni adalah mengenai pemantauan. Jadi kalau izin mengenai pengelolaan air tanah sudah dilakukan oleh ESDM provinsi, tetapi kita belum melihat pemantauannya. Sumur pantau kita sudah punya, tapi bagaimana ekspos tentang hasil pemantauan itu yang kita masih belum tahu. Jadi mungkin itu ya perlu saya tekankan. Jadi kita bagaimana upaya pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat tentang pemantauan dan pengawasan air tanah. Mungkin itu dulu dari saya untuk sesi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Agustono. Pertanyaan dan juga masukannya cukup menarik karena ada juga beberapa pertanyaan ini hampir sama dengan yang ada di chat kami. Nanti akan saya bacakan juga beberapa pertanyaan di chat. Satu lagi tadi Ibu Bapak Gerard Leonis kalau nggak salah. Halo, Bapak Gerald masih terhubung? Oh, kayaknya nggak terhubung lagi.
Oke, saya buka satu lagi mungkin. Wahid. Oh, ini ada Pak Agus Wahid. Pak Agus Wahid. Sebentar, Pak Agus Wahid, sebentar. Oh, ini masih ada yang duluan, Pak. Pak Arif Rahmansyah. Ya, mohon maaf Pak Agus ya. Pak Arif Rahmansyah. Halo. Iya, Pak Arif. halo. Ya, Halo. silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Moderator. Menarik sekali pembahasan ini. Jujur ada banyak keresahan saya di sini dan juga beberapa sudah disampaikan oleh Pak Fatoni tadi. Saya sangat setuju dengan beliau. Namun di sini saya juga udah nulis sebenarnya di chat, mungkin biar lebih jelas kali ya di sini, apakah yaitu tadi utamanya monitoring di sini harus dilakukan oleh badan sejenis. Mungkin kalau tadi saya juga baru tahu ada Balai Sumber Daya Air. Di sini bisa jadi seperti BKAT-nya Jakarta ya, agar bisa melakukan pemantauan real time terhadap penurunan muka air tanah juga. Dan yang menarik adalah di wilayah-wilayah nanti yang relatif datar terlebih tadi ada daerah pesawahan di mana yang menjadi unik, ada dua bencana yang bisa terjadi di sini, yaitu banjir dan kekeringan, di mana saat curah hujan tinggi di situ bisa terjadi banjir, dan di saat curah hujan rendah di situ bisa jadi kekeringan, atau saat musim kemarau tidak ada hujan sama sekali. Nah, di sini perlu dipikirkannya struktur ruang di mana adanya mungkin seperti tadi dam-dam kecil atau pon-pon kecil, dan di situ juga selain berfungsi untuk menampung air, itu juga bisa berfungsi sebagai artificial recharge, di mana kita menginjeksikan kembali itu kepada tanah setelah dilakukan mungkin sedikit treatment untuk sedimentasi untuk wilayah recharge terutama ya. Nah, selain itu juga perlu dilakukan pemetaan juga, bukan hanya pemetaan sebesar itu, tapi juga harus dilihat lagi bagaimana CAT yang besaran regional dan lokal, karena ini nanti yang lokal ini juga bisa dimanfaatkan juga, dan kita harus diperhatikan juga bagian recharge-nya, seperti itu. Serta juga controlling polusi air tanah. Kalau misalnya ada misal kabupaten yang lebih di hulu, dia melakukan kegiatan yang mencemari air tanah, itu akan sangat terasa di kabupaten yang ada di bawahnya, seperti itu. Itu juga harus kontrol yang jelas untuk kualitas air tanahnya sendiri. Nah, dan juga ketika air tanah itu juga bisa di-recharge kembali, selain bisa mengakali ketika untuk menaikkan muka air tanah, jadi nanti ketika musim kemarau itu bisa ditarik lagi untuk mengairi sawah-sawah yang daerah-daerah yang kering. Tapi ketika dia banjir atau curah hujannya tinggi, kita bisa menginjeksikannya kembali ke situ. Dan ini juga berhubungan terutama pada daerah pesisir yang batuannya masih aluvial, di mana masih kompaksi ini sangat terjadi. Ini contohnya terjadi di Jakarta. Jadi subsidence-nya ini juga selain eksploitasi air tanah, tapi juga memang karena kompaksi yang cepat gitu. Nah, di sini juga dengan kita kembalikannya air tanah itu ke daerah tersebut, seenggaknya kita bisa mengurangi subsidence-nya. Mungkin walaupun tidak menahan ya, tapi seenggaknya tidak mempercepat laju subsidence-nya karena air tanahnya yang terus terpakai. Dan juga untuk mendorong juga daerah intrusi air laut. Oke, Mas Arief. Ya, sudah kami tangkap pertanyaannya. Cukup, Mas Arief ya? Ya, cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Arief. Bapak Ibu sekalian, saya tambah satu kali lagi tadi Pak Agus Wahid. Jadi karena waktu sekalian, Bapak Ibu juga bisa menulis juga di kolom chat pertanyaannya. Nanti coba kita sampaikan ke narasumber, yang nanti narasumber akan memberikan jawaban bisa melalui email ke Bapak Ibu sekalian. Kepada Pak Agus Wahid tadi yang sudah dari tadi ingin menyampaikan pertanyaannya, kami persilakan Pak Agus Wahid. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, moderator. Di sini saya tertarik sekali dengan pembahasannya, yaitu kaitan dengan chat. Halo? Halo? Permisi? Ya, lanjut Pak, lanjut Pak. Jadi, saya melihat data fakta-fakta di lapangan. Kebetulan saya tinggal di daerah Perampuan, Karangbongkot di situ, ya. Jadi di situ banyak warga memanfaatkan air tanah menggunakan sumur bor, yang saya yakin tidak menggunakan izin pastinya, gitu. Nah, sekitar mereka teman-teman melakukannya sekitar kedalaman
12 sampai 20 meter. Yang saya tanyakan di situ ada anomali yang saya ingin tanyakan. Jadi ketika ada teman yang melakukan pengeboran sekitar 20 meter, itu justru mendapatkan air yang agak sedikit berbau, ya, baunya kayak bau besi gitu. Kemudian ada lagi teman yang melakukan kedalaman sekitar 9 meter, justru airnya lebih bagus. Nah, yang ingin saya tanyakan kaitan sama cara itu, jadi batasan-batasan kalau kita melihat dari fakta-fakta yang sudah ada yang real di perumahan saya, jadi seperti itu, kira-kira penjelasan kaitannya sama cara ini bagaimana gitu. Kemudian yang kedua, ini di daerah Lembar, di sekitar kantor desa Lembar itu daerahnya, lupa saya nama dusunnya, itu saya melihat ada anomali di situ, Pak. Anomalinya kayak gimana? Itu daerah Lembar itu kan dia dekat dengan pantai. Anomalinya adalah ada sumur yang lebih dekat dengan bibir pantai, itu justru memiliki fresh water atau air yang cukup baik. Kemudian ada daerah yang lebih jauh dari bibir pantai tersebut, sekitar 300 sampai 400 meteran dari bibir pantai tersebut, justru memiliki air payau, airnya air payau. Dan ini ingin saya tanyakan kepada Pak Amri, yang mungkin kira-kira penyebabnya itu kayak apa penyebabnya sehingga terjadi anomali kayak gitu. Yang di dekat itu dia fresh, yang belakang itu dia agak. Terima kasih. Baik Pak Agus Wahid. Terima kasih banyak. Jadi itu ada 4 penanya, Bapak-Bapak narasumber, Pak Idam, Pak Amri, dan juga Pak Adi Gunawan. Ini ada sedikit tambahan sekalian, jadi dari chat yang masuk juga. Jadi sebenarnya hampir sama dengan baik Pak dari Pak Marudut, kemudian Pak Agus Tono, dan juga Pak Arif Rahmansyah. Kaitannya adalah dengan bagaimana kita melakukan controlling, kemudian pemantauan, kemudian pengaturan berkaitan dengan sumur bor yang memang banyak muncul, yang di situ mungkin tidak bisa diidentifikasi atau tidak terkontrol oleh dinas. Karena kalau kita ketahui bersama bahwa di dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 20/2015 ini tentang tata cara perizinan pengeboran dan pengambilan air tanah, ini liputannya adalah izin pengeboran, izin pengambilan air tanah itu harus melalui provinsi. Nah, ini seperti apa? Saya persilakan kepada ketiga narasumber untuk memberikan tanggapannya. Bisa Pak Idam dulu mungkin secara kebijakan dan seterusnya. Silakan Pak Idam. Ya, makasih Pak Misbah. Hostnya bagus banget nih Pak. Karena kalau online gini biasanya kita nggak sadar waktu gitu loh ngomong. Jadi memang di sini peran host harus benar-benar luar biasa. Dan saya lihat terutama tadi dari reviewer penanggap ini, kalau kita bicara kebijakan mungkin ini bukan sesi yang pas ya untuk ngomongin ini, karena ini lebih ke tidak terlalu ilmiah atau tidak terlalu yang harus kebijakan, tapi sekaligus juga memberi pengetahuan kepada masyarakat juga gitu loh. Karena kalau kita bicara terkait dengan kebijakan itu akan sangat panjang dan mungkin banyak sekali debat di situ gitu loh. Mungkin saya coba tadi sebenarnya hampir semuanya itu terangkum oleh reviewer tadi gitu loh, dan itu sangat luar biasa sekali pengetahuan dari reviewer tadi. Saya coba sedikit menjawab, mungkin nanti bisa ditambah dengan sumber yang lain. Jadi ini mungkin ke yang lain juga ya. Jadi perlu kita sampaikan bahwa izin itu juga ada aturannya gitu loh. Jadi tadi banyak menyoroti masyarakat banyak yang izin. Memang masyarakat itu tidak berizin. Jadi kategorinya itu masuk ke pemakaian. Jadi ada pengusahaan dan pemakaian. Jadi kalau untuk pengusaha atau bisa kita bilang komersil, itu sekecil apapun air tanah yang diambil, dia harus izin, baik dari air tanah maupun dari air pasak, sumur pasak atau sumur bor. Sedangkan untuk masyarakat itu tidak berizin, sama sekali tidak berizin, kecuali kalau yang aturan yang lama itu dia berdebit besar. Kalau dulu aturannya itu lebih dari 100 meter kubik per hari atau 2 liter per detik, atau dia menggunakan sumur bor yang besar lebih dari 4 inch atau 6 inch lah gitu. Karena apa? Kalau dari sisi ilmiah, kalau dia ngambil masyarakat kan biasanya ngambilnya ya kecil aja debitnya gitu untuk kebutuhan sehari-hari kan. Itu bisa kita simpulkan itu ketika dia ngambil volume yang diambil itu tidak signifikan terhadap penurunannya, artinya recharge-nya akan kembali. Artinya
penurunan muka air tanahnya ya ketika diambil kembali lagi. Jadi bisa disimpulkan seperti itu. Makanya masyarakat itu sebenarnya tidak berizin. Yang berizin itu tadi ada syaratnya, dan itu pun tidak terkait dengan pajak. Artinya ini hanya izin, karena kita tahu sendiri bahwa akan sulit sekali kalau misalnya masyarakat itu harus berizin yang rumit kemudian harus bayar pajak. Jadi intinya ini hanya untuk bagaimana mengendalikan pelaporannya seperti apa gitu. Jadi memang untuk masyarakat seperti itu kalau di aturannya yang kemarin sebelumnya itu. Kemudian pajak air tanah ya, pajak air tanah memang ini PSBB tadi, peraturan yang sering berubah-ubah itu memang dulu memang tadi disampaikan juga oleh Pak Amri dari provinsi tadi bahwa ada cat dalam kabupaten kota, cat lintas kabupaten. Jadi dulu memang sebelum Undang-Undang 23 pemerintah daerah itu, pemerintah kabupaten itu masih punya kewenangan, dan bahkan dulu izin itu di kabupaten kota gitu. Tapi dengan berlakunya Undang-Undang 23 2014 itu kan izin dialihkan ke provinsi, termasuk kewenangan yang tadi ada cat dalam kabupaten kota itu sudah tidak ada lagi. Jadi semuanya menjadi cat dalam provinsi. Artinya kewenangan pengelolaan air tanah itu ya hanya pusat dan provinsi. Kabupaten itu tidak ada kewenangan lagi kalau sesuai dengan Undang-Undang 3 dan juga PP yang baru waktu itu PP 121. Jadi dan tidak nyambungnya pajak air tanah masih itu berdasarkan peraturan di keuangan itu masih di kabupaten kota, tidak dialihkan ke provinsi. Jadi memang kalau pertanyaannya bagaimana kontribusi pajak air tanah untuk konservasi, ya memang selama ini ya tidak nyambung gitu loh. Artinya berapa pajak air tanah yang dikhususkan untuk konservasi memang tidak ada spesifik seperti itu. Kalau dulu kan retribusi zaman dulu itu, sehingga bisa langsung untuk kegiatan konservasi air tanah dan pengelolaannya. Kalau sekarang pajak air tanah ya masuk ke PAD dulu. Jadi program-program konservasi, program-program pengelolaan air tanah itu ya tergantung tergantung awareness dari provinsi masing-masing, kabupaten masing-masing, apakah memang difokuskan untuk program-program kepengelolaan air tanah. Kemudian tadi disampaikan juga bagaimana monitoringnya. Saya tidak melihat sumber pantau. Ya ini memang problem air tanah itu masih banyak sekali ya. Tidak hanya di daerah, di pusat pun kita punya kewenangan 40 cat pusat, itu kita juga masih membangun sumber pantau itu masih belum banyak. Sehingga apa? Kita dibantu oleh industri. Jadi di peraturan juga kita sebutkan di yang lama itu bahwa setiap 4 sumur produksi yang dibangun wajib membangun sumur pantau. Tapi memang itu di daerah belum semuanya dilaksanakan. Jadi pemantauannya seperti apa tadi? Dengan adanya peta konservasi yang harus diupdate itu menjadi alat kontrol kita. Jadi kalau yang belum punya sumur pantau yang banyak, kita bisa mengukurnya melalui sumur-sumur produksi itu. Nggak apa-apa, secara ilmiah juga bisa kok dibenarkan gitu. Jadi dengan syarat-syarat tertentu ya akhirnya kita bisa mengadit peta konservasi itu, sehingga akan kita ketahui sebenarnya kondisi air tanah yang turun itu yang mana sih, daerah mana sih yang kuning, kemudian merah muda, merah itu yang mana, itu bisa ketahuan dengan melakukan updating peta itu, survei. Mungkin kalau untuk daerah-daerah tertentu, kota-kota besar memang harus sering ya, mungkin bisa setahun sekali karena pertumbuhan pengambilannya juga lumayan gitu. Kalau NTB mungkin ya gimana Pak? Halo, ya, itu bisa sekalian last statement-nya Pak Idam? Ya, untuk bagaimana sinerginya, sebenarnya kita sudah, kayak dalam PP Tata Ruang itu sudah disebutkan bahwa zona imbuhan air tanah itu menjadi kawasan lindung, itu sudah jelas di sana. Jadi memang ini perlu diketahui juga bahwa sebenarnya aturan air tanah itu sudah ada anak saya, sudah dimasukkan ke dalam tata ruang. Mungkin implementasi di daerah yang mungkin belum tahu, dan termasuk cat itu juga harus dimasukkan ke dalam tata ruang, itu sudah disebutkan di PP 26 itu. Gitu. Ya, jadi saya pikir kalau secara aturan mungkin sudah ada ya, walaupun memang saya tahu bahwa implementasinya tidak mudah dan tidak banyak yang sudah melaksanakan ini di provinsi. Mungkin itu sementara dulu. Baik, makasih Pak Idam. Mas Amri, mungkin ada yang bisa ditanggapi secara singkat dan cepat ya Pak Amri. Baik. Jadi saya coba menanggapi untuk seluruh penanya. Pertama Pak Marut ya, untuk mata air di Lemoro itu. Jadi saya pernah lihat di sana itu mata air itu kayaknya modelnya adalah mata air yang melalui retakan. Cuman saya tidak tahu dia datang retakannya atau arahnya dari mana. Jadi saya juga tidak bisa memberikan arahan ya mengenai guideline untuk ini. Karena memang mata air juga kewenangannya di PUPR.
Kemudian untuk sumur resapan, jadi saya juga setuju dengan apa yang tadi sudah disebut dengan Pak Arief, bahwa sumur resapan itu dia akan jauh lebih berfungsi itu di daerah recharge semuanya. Bisa kita buat dia di daerah lepasan, cuma memang tidak efisien karena zona jenisnya itu tidak terlalu tebal, jadi sebentar saja sudah akan tidak meresap lagi. Kemudian pemetaan CAT regional dan lokal memang sangat perlu, cuman memang ini juga menyambung tadi skala CAP yang sempat disebut dengan Pak Agus Tono. Kita punya pemetaan ini dasarnya adalah peta geologi skala 250.000. Jadi kalau kita mau memetakan peta geologi skala 50.000 itu sangat susah. Jadi mungkin di badan geologi, pemetaan geologi di 50.000 itu skalanya mungkin hanya beberapa daerah tertentu saja. Jadi cukup butuh banyak waktu dan dana ini untuk pemetaan di skala yang lebih kecil dari itu. Jadi nggak gampang memang untuk turun mendetailkan dari skala 250.000 ke misalnya skala 100 atau 50.000. Kemudian saya juga setuju sekali dengan Pak Agus Tono ya. Jadi sering ketemu kita di Dewan Sumber Daya Air. Jadi ini kayaknya udah setahun ini hidup bukan mati tak mau nih Dewan Sumber Daya Air, nggak pernah ketemu lagi. Mbak Ewi ini gimana? Terus jadi memang sempat waktu masih ada BISDA itu SIH3, jadi Sistem Informasi Hidrogeologi, Hidrometeorologi, dan Hidrologi itu sempat jadi satu. Tadi itu sempat kita merancang untuk adanya data yang terpadu dari air permukaan, air bawah tanah, dan kemudian dari iklim, dari meteorologi gitu. Itu sebenarnya sudah bagus sekali, cuman ya seperti tadi, kemudian BISDA itu dilikuidasi ya. Jadi masih suri lagi itu S3 belum sempat kita kita hidupkan lagi dia. Kemudian jadi sekarang yang terakhir mungkin satu lagi saya yang kasih ini yang Pak Agus Wahid ya. Masalah yang bor yang 20 meter mengandung besi itu kayaknya dia menembus ada vein yang mineralisasi di sana. Jadi begitu sumur itu menembus ada urat-urat yang mineralisasi, jadi kayaknya airnya akan melarutkan logam-logam, makanya dia bau besi. Kemudian yang di Lembar itu bisa saja karena sumur yang dekat pantai itu mendapat imbuhan air tanah yang lebih besar, karena belum tentu kondisi bawah tanahnya sama antara dua sumur itu. Jadi bisa saja sumur yang jauh itu terkena oleh mineralisasi sama seperti yang di Tampuan. Jadi memang last statement saya ini adalah kita perlu bersama-sama untuk care terhadap sistem air tanah kita ini, karena kita terus terang saja kekurangan banyak sekali data untuk sebagai dasar pengambilan keputusan. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Amri. Mungkin dari Pak Adi Gunawan ada tanggapan singkat dan jelas Pak Adi sekalian dengan. Terima kasih Pak Misbah. Sebelum saya mencoba untuk mengadres masing-masing penanya, saya ingin memberi respon terhadap reviewer tadi, Pak Ahmad Fatoni. Ada beberapa hal yang saya setuju, tapi banyak hal juga yang saya tidak setuju. Yang paling pertama adalah ketika kita menentukan sesuatu tidak hanya berdasarkan politis, tata ruang tidak hanya driving oleh political interest, tapi kita juga melihat kebutuhan, melihat potensi, dan melihat kondisi yang ada. Jadi apa yang kami lakukan dengan analisis adalah bagian dari proses yang kita lakukan. Kalau misalnya seandainya itu tidak menghasilkan hal yang baik, itulah yang akan kita evaluasi. Jadi tidak ada sesuatu yang sempurna kalau tidak dimulai dengan satu langkah pertama. Kemudian justru sinergi tata ruang dan air tanah itu kita harus melihat levelingnya. Ketika bicara tentang tata ruang wilayah, kita melihat dalam skala peta yang lebih luas. Tidak bisa kita bicara tentang peta persil, tapi koreksinya menggunakan RT RW, nggak bisa. Jadi kita bicara menggunakan skala yang sesuai. Dan beliau juga salah satu pokja dalam KLHS. Lucu juga kalau misalnya banyak hal yang ditanyakan di sini. Kemudian saya langsung ke masing-masing penanya. Kelihatan ini beberapa hal sangat teknis, seperti data lemah dari Pak Agus Tono. Memang Pak, saya akui data kita sangat lemah. Kita bicara tentang kebencanaan. Ketika terjadi bencana, kami ditolak oleh Kementerian ATR untuk melanjutkan untuk lintas sektor karena harus ada pendalaman terhadap terhadap potensi bencana yang ada di NTB. Dan itu untuk sumber data saja, Pak, teman-teman BMKG tidak hanya memiliki satu stasiun untuk pengukuran gempa di Pulau Lombok.
dan tidak ada di Pulau Sumbawa. Ini balik lagi ke masalah dana, sumber daya, dan sebagainya. Itu kan masalah klasik lah di Indonesia, di kita ini. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa, oke, kita tidak bisa melakukan apa-apa karena tidak ada data. Ada beberapa metode yang bisa kita lakukan untuk membuat proksi terhadap pendekatan-pendekatan yang memang kita butuhkan sebagai input dalam perencanaan. Nah, begitu juga dengan air tanah ini. Saya setuju Pak Idham tadi, Pak Idham, sumur pantau tidak mesti harus ada pembuatan sumur pantau. Beberapa sumur existing bisa dibuat sebagai sumur pantau, dan itu sah secara sains, dan bisa diambil untuk dijadikan sebagai input. Dan ini menjadi pemicu kita Pak untuk terus memperbaiki data di level pemerintah daerah. Semoga anggarannya terus berpihak ke kita gitu ya. Kemudian dari Pak Arif Rahmansah, daerah pemantauan artificial recharge, pengaturan struktur ruang, itu kembali ke leveling detail, Pak. Jadi kita kan misalnya kita bicara tentang RT/RW, kita bicara tentang lindung dan budidaya dalam skala regional. Nah, memang aturan-aturan detail kita atur di indikasi arahan zonasinya. Di situ nanti diturunkan lagi menjadi menjadi PP, menjadi pergub untuk mengatur hal-hal teknis lainnya. Karena memang di dalam rezim perencanaan kita mengatur regulatory principle dan diskresi principle. Jadi kalau yang saat ini kita mengatur semuanya diatur melalui regulasi. Jadi kita harus melihat apakah ada dokumen di atasnya, kemudian baru kita turunkan ke bawah. Kalau tidak ada, baru kita menggunakan diskresi. Kemudian last statement, Pak Adi. Oke, last statement. Kalau begitu ini langsung aja ke ke Pak Trisno di sini menanyakan bagaimana pengelolaan air tanah khususnya di area dalam penataan ruang. Ketika kita semua daerah-daerah imbuhan untuk di charging area itu berada di kawasan hutan. Jadi biasanya itu memang masuk dalam tata ruang kawasan hutan, dan itu di dalam RT/RW provinsi kita buat sebagai absolute zoning. Istilahnya tidak kita arahkan untuk budidaya. Jadi walaupun ada perhutanan sosial, tapi perhutanan sosial tetap melakukan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi yang ditetapkan oleh Kementerian Hutanan dan Lingkungan Hidup. Satu hal, kita harus optimis. Jadi jangan terlalu pesimis dengan kondisi. Jadi kita harus berpikir lebih kreatif dan inovatif. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Mungkin jika ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang mungkin tadi masih mengganjal atau mungkin masih ada yang belum terjawab, nanti bisa ditulis di chat yang nanti sudah kita sudah kita kompilasi, nanti akan coba kita share juga ke narasumber-narasumber untuk bisa ditanggapi lebih dalam. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan juga khususnya kepada para narasumber, kepada para narasumber Bapak sekalian. Terima kasih banyak. Seperti sebuah sinetron, bahwa sinetron yang bagus itu yang selalu meninggalkan tanda tanya. Jadi tanda tanya, bagaimana cerita selanjutnya. Nah, inilah Bapak sekalian, kita tinggalkan lubang pertanyaan yang nantinya akan kita jawab di sesi-sesi yang berikutnya. Baik, terima kasih. Demikian dari saya selaku moderator. Jika ada salah kata dari awal sampai akhir, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, semoga amal ibadah kita di bulan suci ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada moderator dan 3 narasumber yang sudah menyampaikan dan sharing ilmunya dengan sangat baik. Terima kasih kepada partisipan yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Di sini Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian, chat pertanyaan yang masuk itu nanti akan kami teruskan kepada narasumber dan nanti akan kami sampaikan melalui email kepada Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi untuk materi presentasi bisa di-download pada link yang akan kami berikan pasca acara webinar ini berakhir. Terima kasih sekali lagi. Selamat Idul Fitri bagi yang merayakan. Ya, sampai ketemu di webinar selanjutnya. Selamat sore. Setelah Idul Fitri. Stay safe and healthy. Selamat sore. Assalamualaikum.